Hai Visioners, kembali lagi di CCG Cowok-cowok Gosip. Masih bersama dengan teman saya ini Firas Ras. Dan saya tuh Timotius pastinya. Anda tertawa lagi baca buku lucu ya ini lagi baca buku psikologi korupsi, Mas. Psikologi korupsi. Benar. Ini ada fun fact di sini nih. Lampiran 11 kasus-kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi. Mendingan kita lagi bahas nih yang lagi rame mengenai rekrutmen 30.000 manajer koperasi merah putih. Rekrutmen Tapi baru. jangan disambung-sambungkan ya. Tidak boleh loh. Oh, nggak ada Buku ini korupsi. juga Nggak ada korupsi. Kita kebetulan lagi baca buku. Oh, benar. Gitu. Nah ini Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan lagi bikin seperti semacam press conference yang bilang katanya ini boleh diisi oleh umur sekian sampai sekian Dan kriteria sekian sampai sekian. Iya, benar. Dan juga katanya jabatannya boleh apa aja. Nah, biar kita nggak salah bilang, soto ini 2 orang ini, kita langsung nonton. Ini ada beritanya, ini ada loh. Bos. Ini langsung dari Badan Komunikasi Pemerintah. Nggak asal-asalan, guys. Nih, Pak Zulhas bilang tuh, kan. Nih, tuh. Biar lu denger nih, tuh. Putra-putri terbaik Indonesia. Jadi, Ya, open recruitment. untuk semua bisa. Semua bisa. Jadi bukan, kan ada yang bilang, lah kalau begini mah, kalau nggak ada open recruitment yang jelas, pengumuman yang jelas, jangan-jangan orangnya titipan-titipan. Maksudnya ya. Loh, ini kan mengurangi yang namanya netizen bilang, kok kita nggak ada kabar, nggak ada info apa-apa, tiba-tiba udah ada 30.000 manajer. Tiba-tiba masuk. Masyarakat nggak dikasih tahu. Itu orang mana yang dimasukin? Loh, Anda ini jangan sembarangan. Ini dalam rangka 17 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya ini terbuka informasinya 30.000. Bukan 19, kok 17? Ya, maksud saya itu kan karena udah berkurang lagi dengan kemarin. Oh benar, SPPG itu dapur-dapurnya sudah terisi. Itu lapangan pekerjaan juga. Benar, itu membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang ya kan. Walaupun jadi driver supir MBG. Walaupun yang punya dapur itu apa maksudnya? 6 juta per hari kan juga tetap lapangan pekerjaan. Itu agak pencak silat dikit. Iya, ini terbuka informasinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi mungkin buat Anda Okesaners yang merasa susahnya mencari pekerjaan langsung gabung jadi manajer loh. Langsung manajer. Nggak usah apa? Nggak usah Mbak Bibu, langsung daftarin. Langsung ntar begitu ditanya, kamu sekarang kerjanya apa waktu lebaran kan? Bener. Aku sekarang jadi manajer, tante. Hah? Manajer? Di mana? Koperasi Merah Putih. Wah, bangga. Uang pajak yang selama ini kubayarkan bisa digunakan dengan bijaksana oleh negara untuk adanya Koperasi Merah Putih dan langsung dirasakan oleh saudaraku sendiri yang jadi manajer. Akhirnya merasakan manfaat. Loh, maksudnya? Akhirnya merasakan manfaat? Dari duit pajak kita. Loh kan, duit pajak selama ini termanfaatkan dengan baik. Jalanan mulus kan, nggak ada jalanan-jalanan yang rusak. Jalanan mulus. MBG diberikan dengan baik kepada, kenapa bukannya seperti itu? Enggak, jalanan mulus. Jadi inget, jangankan jalanan, jembatan pun mulus. Yang di Sukabumi kemarin, Mas. Manajer, gaji pasti gede tuh. Biar nggak lupa nih, jadi seleksi yang disebut sama Pak Zulhas ini, nantinya bisa dibuka di website phtc.panselnas.go.id. Terakhir, kalau nggak salah dapat info pendaftarannya mulai dari tanggal 24 April 2026. Jadi sebentar lagi, mungkin sekitar seminggu lagi atau semingguan lagi. Jadi buru-buru. Siapin semuanya. Nah ini ada berita gempar kedua. Baru 6 hari menjabat langsung ditangkap oleh... Kenapa kok? Baru 6 hari Mas Tom. Yes. Orang baru pertama kali kerja ya mungkin di situ. Harusnya dia bangga. Wajahnya bangga nih. Dia adalah sekarang berarti dalam tanda kutip hampir menjadi mantan Ketua Ombudsman RI, Bapak Heri Susanto. Ditangkap sama Kejaksaan Agung. Karena beliau ini diperkirakan melakukan korupsi. Padahal lagi baca psikologi korupsi. Kok bisa relate ya? Di sini terlampir ada 23 tersangka kasus korupsi. Tapi ini tahun 2015. Maksud Anda? Sekarang tahun berapa? 2026. Maksud Anda ngomongin itu apa? Ada bertambah. Loh, bertambah dong. Karena ini harusnya kita seneng bahwa yang ketangkep kasus korupsi bertambah. Berarti KPK, Kejaksaan, pemerintahan, sampai pemimpin tertinggi kita melaksanakan
tugasnya dengan baik. Emang yang kemarin? Menghapus Yang kemarin? korupsi ditangkep-tangkepin. Gitu. Yang kemarin gak berarti Kita baik. tidak boleh melihat masa lalu Bapak Firas. Ini kita lihat nih langsung nih. Langsung depan. Dia langsung di pakai borgol, Yes. pakai rompi, Rompi pink langsung dibawa ke mobil hijau, Kejaksaan Agung ya kan? mobil ciri khas. Kemarin juga baru ada berita, Mas Tom, Tentang apa? iya, Tentang apa? baru sedang menjalani sidang tapi keluar dulu beli kopi. Oh, emang boleh? Bukannya kalau jadi udah ditangkap itu nggak boleh keluar lagi? Emang nggak boleh, Mas Tom. Tapi ini kan langsung nih, Benar. Kalau diperlihatkan ini bahwa langsung dibawa ke dalam mobil ya kan, Ya, supaya tapi dia santai ya, terlihat santai, tidak ada ekspresi perasaan bersalah atau menyesal. Ya. justru itu yang harus dilakukan kan. Semua harus poker face. Karena kalau misalkan nanti ekspresi sedikit itu biasanya sama orang-orang digoreng-goreng. Wah ini pas ketangkep baru mukanya mukanya cemberut, Benar. mukanya sedih. Itu harus poker face memang. Benar. Penangkapan ini bikin heboh ya. Nah, ngomongin penangkapan, ini ada berita penggerebekan. Jadi, Kamu tahukah dulu ada kasus di mana ada selebgram yang diasosiasikan dengan tabung berwarna pink? maksudnya whipping. Ini bosku nih tuh. Wah, selama ini ternyata ada gudangnya. Ini gudangnya. Wah. Jadi ini setelah melakukan pura-puranya belanja nih, tim dari Bareskrim. Ini tadinya pura-pura belanja atau transaksi whipping ini. Whipping, atau gas N2O ini. Iya. Jadi awalnya tim adminnya melaksanakan tim Bareskrim ini melakukan transaksi kalau nggak salah seharga Rp578.000. Ini abis itu setelah transaksi dilakukan penggerebekan akhirnya ketemu nih. Ada ketemu pabriknya. Ini jadi pabrik ini ketahuan setelah sebelumnya penggerebekan transaksi terus ketemu kan tim Bareskrim sama yang suppliernya. Dilakukan pengembangan akhirnya ketemulah pabrik di Jakarta Utara ini. Di Jakarta Utara, men. Bener. Jakarta Utara kayaknya agak ini ya. Anda tidak boleh menilai sebuah daerah. Tadi mau bilang apa? Agak keras. Ini buktinya dia produksi begini ya. Kan keras, berbahaya untuk badan. Bener sekali sih. Bener. Ini dari hasil penangkapan ini kepolisian menangkap bahwa ada beberapa jenis ukuran tabung. Ada yang 27 kg. Ada yang sampai dengan 2050 gram. Iya, maksudnya ukurannya 2 kilo berarti. 2 kilogram. 2050 gram. Benar. Gitu. Iya, gede banget Mas Tom. Itu 2 kilo. Buat apa ya? Maksudnya kalau dipakai. Kan itu buat ini kan, balon kan? Balon. Iya. Kenapa sampai ukurannya segede gitu ya? Terus dijual bebas? Emang orang-orang pada mau bikin balon? Ya ini namanya juga penyalahgunaan kan? Benar. Semua yang kalau disalahgunakan itu nggak benar. Benar. Penyalahgunaan wewenang, jabatan, termasuk obat-obatan dan juga gas seperti ini. Kenapa Anda tersenyum? Jabatan, kan? Lah kan kayak tadi, justru kita sama-sama melihat kan, ombudsman ketangkap karena kasus korupsi itu penyalahgunaan. Ini nih, ada yang lagi menggemparkan. Nah, ini nih. Kemarin ada yang bilang harga minyak naik. Harga plastik, minyak naik. Ini sekarang harga kedelai juga ikut-ikutan naik. Pangan juga jadi naik ini. Jadi ini para perajin tahu rumahan nih di daerah Panturan ya. Tempe ini kan karena bahan baku kedelai ini lagi naik, Bapak Firas. Ini padahal saya tahu sehat. Proteinnya tinggi. Ini protein alami yang kalau misalkan dimakan oleh kita bahkan anak-anak ini kita tuh mampu membuat anak-anak tuh tidak stunting lagi. Benar. Bahkan Chris Putra, seorang bodybuilder asal Indonesia, itu menyarankan dia makan tempe supaya badannya lebih bagus. Iya. Bagus ya. Aduh. Gitu. Tapi harganya naik. Benar. Nah ini salah satu perajin tahu ini dia bilang katanya biasanya dalam satu hari itu bisa 50 kilo produksinya. Tapi sekarang produksinya cuma jadi 20 kilo aja. Nggak nyampe setengahnya bahkan. Nggak nyampe ini. Imbas apa Mas Tom ya? Ini karena harga kedelai naik. Karena yang tadinya mungkin sekilo tuh harga kedelai itu Rp9.000 per kilogram. Sekarang jadinya Rp12.000 Rp12.000 per kilogram harga kedelainya. Bayangin kan mereka harus melakukan ini nih, produksi. Apalagi skala rumahan ya, nggak pakai mesin, semua masih alami, cuy. Bener. Ini pakai ember, pakai saringan tahu. Ya mudah-mudahan ini pemerintah juga bisa mengintervensi kenaikan harga ini sehingga bisa
pengusaha-pengusaha rumahan ini tetap bisa memproduksi, tidak ada lagi pengurangan orang. Kalau kayak gini, kan kalau kayak gini jualan susah. Kita juga sebagai konsumen juga belinya nggak puas ya, Mas Tom. Kalau misalkan beli deh di tukang gorengan misalkan, tempe yang tadinya segini jadi segini. Wah, coba ngotor-ngotorin gigi. Ya, itulah dia Okezoners dan juga Okezon Web. Ya. CCG hari ini, berita-berita terupdate hari ini. Kalau misalkan mau lihat berita terupdate hari ini, bisa buka apa? Bisa buka okezone.com. Dan jangan lupa apa? Dan juga jangan lupa subscribe dan like YouTube-nya Oke Vibes biar kalian gak ketinggalan berita-berita viral lainnya. Baiklah kalau begitu saya Tommy pamit. Saya Firus pamit. Ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG Cowok-Cowok Gosip. Bye-bye. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.